Halo Gabuter di seluruh dunia, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Oke, untuk kali ini kita akan membahas film bertemakan survival, yang dimana film ini dibintangi teman saya semasa bekerja di pabrik gula, yaitu Leonardo David Nugroho. Bukan, Leonardo DiCaprio. Oke, langsung saja kita mulai karena besok malam saya ada acara yasinan di tempat Raja Salman. Langsung saja check this in. Kisah berfokus kepada seorang pria bernama Hugh Glass, yaitu seorang pria Amerika yang pandai berburu dan bertahan hidup di hutan, juga mengerti rute-rute hutan pedalaman di Amerika. Hugh mempunyai seorang anak bernama Hawk yang ternyata adalah keturunan Hugh dengan seorang wanita suku Pawnee, yaitu salah satu suku pedalaman di hutan ini. Tapi naas suatu ketika dikarenakan serangan para tentara Prancis kala itu menyebabkan kematian di dua belah pihak dan hanya menyisakan Hugh dan Hawk saja. Dan saat ini Hugh sedang berburu bersama Hawk dan satu orang lagi bernama Bridger. Tapi untuk memudahkan saya berbicara, panggil saja dia David. Yang ternyata Hugh sedang memandu segerombolan pemburu yang mencari hewan-hewan liar di hutan untuk diambil kulitnya dan dijual di perkotaan. Tapi tak disangka saat para pemburu sedang menguliti hewan buruan, tiba-tiba mereka diserang sekelompok suku bernama Sukuri yang secara membabi buta menyerang para pemburu. Yang ternyata motif dari penyerangan itu ialah dicarinya putri dari kepala Sukuri yang diculik. Yang Sukuri ini mengira bahwa para pemburu inilah yang telah menculik putri kepala suku. Hugh, Hawk, dan David yang saat itu jauh dari tempat perkemahan para pemburu mendengar jeritan dari para pemburu yang sedang diserang Sukuri. Buru-buru mereka menuju perkemahan, tapi sayangnya sudah banyak korban yang berjatuhan. Get to the boat! To the boat, son! Boat! Hugh pun memerintahkan pemburu untuk bergegas ke kapal dan meninggalkan tempat tersebut untuk pelarian sementara. Dan selanjutnya Hugh meminta para pemburu untuk melanjutkan perjalanan melalui via darat dikarenakan Sukuri sangat mengenal rute sungai Missouri. Perkenalkan, orang ini bernama Kapten Henry. Kapten Henry ini adalah pemimpin kelompok pemburu sekaligus yang memberi upah kepada pemburu lain. Dan Kapten Henry inilah yang memperkerjakan Hugh untuk memandu para pemburu agar menunjukkan rute-rute di dalam hutan. Kapten Henry pun percaya kepada Hugh dan menuruti segala perkataan Hugh. Tapi ada satu orang yang membagongkan dengan sifat berontaknya yang selalu mengintimidasi Hugh bernama Fitzgerald. Tapi panggil saja dia Japra. Dimana si Japra ini selalu mengoceh di sepanjang perjalanan dan terus mengintimidasi Hugh beserta anaknya. Goddamn wish my dad was a doctor, then he could have bought me a captain's job. Want to save this little dog right here? You can work on it later when I'm done talking to you. Malam pun tiba dan mereka pun beristirahat di tengah hutan. Dan paginya Hugh mengamati hutan sekitar dan mencoba berburu di hutan tersebut. Tapi naasnya Hugh harus diserang oleh seekor induk beruang yang menyebabkan Hugh hampir tewas saat itu.
Tak berselang lama, para pemburu menemukan Hugh yang hampir menemui ajalnya. Kapten Henry yang sedikit banyak mengetahui ilmu medis dikarenakan dirinya adalah anak seorang dokter. Kapten Henry pun mencoba untuk mengobati Hugh dan melakukan pertolongan kepada Hugh. Go! Now! Dengan kondisi Hugh saat ini, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan menandu Hugh. Tetapi dikarenakan medan yang terjal dan sulit, Kapten Henry dengan dorongan si kampret Japra ini ingin mengakhiri hidup Hugh saat itu. Lay that rag over his eyes, Mr. Bridger. I'm sorry. I'm sorry. Tetapi Kapten Henry tak kuasa untuk menarik pelatuknya, dan akhirnya Kapten Henry meminta tolong kepada dua anak buahnya yang bersedia untuk menemani Hugh dan anaknya serta merawat Hugh sampai ajal menjemputnya dengan imbalan uang $70. There's a $70 bonus from the Rocky Mountain Fur Company to the two. Tentu David mengajukan diri walau tanpa dibayar, ia pun bersedia merawat Hugh. Dan saat itu si Japra juga mulai tergiur dengan imbalan tersebut dan memutuskan untuk menemani Hugh juga. Kapten pun meninggalkan Hugh, Hawk, David, dan si Bagong. Tetapi dikarenakan Hugh tak mati-mati juga, Japra yang sedari awal tak menyukai Hugh pun mulai timbul niat buruk untuk membunuh Hugh. Take away the suffering real quick and easy. One never has to know that you give up. Jesus Christ. Get away! Tapi niat itu digagalkan Hawk yang mengetahui ayahnya akan dibunuh, dan berteriaklah Hawk memanggil si David yang saat itu sedang mengisi jembung airnya di sungai. Dikarenakan Hawk terus berteriak, si koplok Japra ini dengan tidak segan menikam Hawk tepat di hadapan si Hugh. Betapa tersiksanya si Hugh melihat anak satu-satunya harus tewas di depan matanya, sedangkan dirinya sendiri tak bisa berbuat apa-apa. Eyes. David pun sampai di tempat peristirahatan dan sempat mengecek kondisi Hugh dan menanyakan keberadaan Hawk kepada si koplok. Tapi si koplok berpura-pura tidak mengetahui keberadaan Hawk. Sempat mencari Hawk tapi David tak berhasil menemukannya sampai malam hari. Paginya cungur, David tiba-tiba dibekap oleh Japra, dan Japra berkata seolah-olah ada Sukuri yang mendekat. Sontak saja David bingung apa yang harus dilakukan. Dan di sini kita akan dibuat sangat geram di mana si koplok Japra ini menyeret tubuh Hugh yang tak berdaya dan akan mengubur Hugh hidup-hidup. You want to take him? No. Wait, hold. David pun dihadapkan antara menjaga temannya atau menjaga nyawanya sendiri, yang pada akhirnya dia hanya meninggalkan jembung berisi air untuk Hugh dan meninggalkan Hugh yang badannya sudah tertimbun tanah. Hugh dengan sekuat tenaga berusaha bangkit walau dengan kondisi kaki kanan yang patah dan mendekati jasad anaknya yang telah mati. Di lain sisi kita diperlihatkan Sukuri dengan sekelompok orang Prancis yang dimana mereka melakukan transaksi penukaran kulit hewan jarahan mereka dengan beberapa ekor kuda dan senapan untuk bekal mencari keberadaan putri kepala suku. Nous vous apportons beaucoup de... Tu parles encore des chevaux? On laisse tomber. Pagi harinya Hugh tak mau berlarut-larut dalam kesedihan dan dia mulai mengambil perlengkapan dan melanjutkan perjalanannya walaupun dengan cara mengesot. Dan di adegan ini kita diperlihatkan betapa seorang Hugh ingin tetap hidup, di mana dia menemukan seonggok bangkai bison dan memakan sumsum tulang dari bangkai tersebut. Terus mengesot, Hugh akhirnya menemukan sebuah sungai untuk melepas rasa dahaganya. Namun ia malah memuntahkan darah yang ternyata luka robek di tenggorokan Hugh akibat serangan beruang masih belum sembuh. Dan Hugh mencoba mengobati lukanya dengan cara memasukkan bubuk mesiu ke dalam lukanya dan menyalakan bubuk mesiu tersebut. Masih bertahan di tepian sungai, Hugh memakan apa saja yang ia dapat di sungai dan mencoba berjalan, namun itu masih belum berhasil.
Dalam kesendiriannya, Hyuk dikejutkan oleh kedatangan Sukuri yang memaksa Hyuk untuk nyemplung di sungai agar bisa melarikan diri dari Sukuri. Di sisi lain, Japra dan David mendapati sebuah pemukiman suku Injun yang telah porak-poranda akibat serangan orang-orang Prancis. Tetapi ada keuntungan yang mereka dapat, yaitu mereka mendapatkan kuda dan banyaknya santapan berupa babi. Kaki kanan Hyuk sekarang sudah bisa menopang tubuhnya walau harus memakai tongkat dan dia pun melanjutkan perjalanannya. Saat di tengah perjalanan, Hyuk melihat segerombolan bison yang sedang dimangsa beberapa serigala. Rasa lapar Hyuk pun mulai menggebu-gebu, tetapi Hyuk tak bisa mengusir serigala tersebut dikarenakan dia tak memiliki senjata. Dan dia hanya bisa menunggu bangkainya sampai Hyuk pun tertidur. Di malam harinya, Hyuk terbangun dan ternyata sudah ada seorang pria yang telah mengusir serigala tersebut. Hyuk pun mendekat dan meminta sebagian dari daging bison dan pastinya dimakan secara mentah-mentah. Kenapa dimakan mentah-mentah? Itu kan ada api. Dimasak dulu apa dibakar dulu itu? Ternyata pria tersebut merupakan suku Pauni, tapi bukan dari kelompok suku Hyuk dulu. Dan dia kesini dikarenakan sukunya telah dibantai suku lain. Sejak saat itu Hyuk mengikuti si Samsudin, sebut saja begitu, kemanapun Samsudin pergi. Samsudin juga bersikap simpati kepada Hyuk, dan itu dibuktikan ketika Samsudin merawat luka Hyuk yang sudah mulai membusuk dan mengungkep Hyuk di dalam tenda kayu yang dibuatnya. Tapi ketika Hyuk bangun, naas sekali si Samsudin ternyata sudah mati tergantung di pohon. Yang ternyata pelakunya ialah orang-orang Prancis yang bertransaksi dengan Sukuri di scene sebelumnya. Di lain sisi, David bersama si koplok Japra sudah sampai di Port Kiowa dengan cepat berkat kuda yang mereka dapat di pemukiman suku Injun. Dan mereka menemui Kapten Henry yang sudah berpenampilan beda dikarenakan brengosnya sudah dicukur di barbershop terdekat. Sesuai perjanjian, mereka pun diberi imbalan masing-masing $70. Tapi dikarenakan rasa bersalah, David tak mengambil uang dari si kapten. Kembali ke si Hyuk, di mana Hyuk mencoba mengambil kuda almarhum Samsudin dengan cara mengendap-endap. Malah dia harus menonton seorang pria yang sedang melakukan pengencrotan dengan seorang wanita yang tak lain ialah putri kepala suku. Ini wanita dicariin kemana-mana. Bapak lu tuh nyariin, kampret. Hyuk pun diam-diam mengambil pistol dari Prancis pengencrot tersebut dan berhasil membawa lari kuda si Samsudin. Tapi tak sengaja jembung air milik Hyuk terjatuh. Pagi harinya Hyuk masih molor dan capek dikarenakan peristiwa kemarin, dan tiba-tiba Hyuk lagi-lagi diserang oleh suku Bagong yang sedang mencari putrinya dan mengakibatkan Hyuk dan kuda almarhum Samsudin jatuh ke dalam jurang. Untungnya Hyuk tak mengalami luka parah, tak seperti saat dia diserang beruang. Namun nasib kuda almarhum Samsudin tak seberuntung Hyuk yang harus menyusul Samsudin ke alam barzah. Tapi sekarang Hyuk dihadapkan dengan tidak adanya kendaraan serta suhu di sini yang semakin ekstrim. Dan lagi-lagi kita diperlihatkan cara bertahan hidup ala Hyuk, yang dimana Hyuk membedel perut kuda itu dan mengeluarkan isi perutnya. Yang kemudian Hyuk masuk ke dalam perut kuda untuk menghangatkan dirinya serta menunggu cuaca agak membaik. Pagi harinya sinar matahari mulai muncul dan Hyuk keluar dari perut kuda dan melanjutkan perjalanannya menuju Port Kiowa.
Di lain sisi, di Port Kiowa, para pemburu kedatangan seorang pria tua yang meminta tolong untuk diizinkan masuk serta meminta makanan di sana. Tapi para pemburu dan Kapten Henry meminta sejumlah uang untuk ditukar dengan makanan. Pak tua itu pun mengeluarkan sejumlah uang perak dan apa saja yang dia punya tak terkecuali sebuah jembung air. Yang ternyata jembung air itu milik Hugh yang terjatuh saat dia mengambil kuda Samsudin dari orang-orang Prancis. Faktanya, pria tua ini adalah salah seorang dari kelompok orang-orang Prancis tersebut. 13 miles northwest New. Kapten Henry yang mengetahui hal ini mengira bahwa Hawk lah yang masih hidup dan bergegaslah Kapten Henry menuju hutan untuk mencarinya. Tapi betapa kagetnya Kapten Henry saat mengetahui bahwa Hugh lah yang masih hidup. Jones, take it. Go. Kesal dan emosi, Kapten bergegas lebih dahulu menuju Port Kiowa untuk ngedor kepala si Japra. Tapi sesampainya di Port Kiowa, Kapten tak menemukan Japra karena si Japra sudah kabur duluan. Dan imbasnya berdampak kepada si David yang harus mendapatkan ciuman dari gagang senapan sang Kapten. You said he was dead. You said he was dead. He lied to me. You're a liar. He lied to me. You're a liar. You were dead. Yeah, that's right. Shut up. From here out, you're a prisoner charged with treason. Kapten menemui Hugh yang sedang dirawat oleh mantri setempat dan Hugh mengatakan bahwa David tak bersalah dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Fitzgerald lied to him. He was just following orders. How can you be so sure? I ain't afraid to die anymore. Keesokan paginya, Hugh ditemani sang kapten menuju hutan untuk mencari si koplok Japra. I'm gonna head up to the west, go down to the east. Dan di tengah hutan mereka berpencar untuk memudahkan menangkap si Japra. Tiba-tiba Hugh mendengar letupan senjata dan bergegas menuju ke tempat si kapten. Naas si kapten sudah tewas dengan kondisi kulit tempurung kepala yang terkelupas. Hugh pun melanjutkan perjalanan mencari Japra dengan membawa jasad sang kapten. Tapi dari kejauhan Japra sudah mengintai dan siap ngedor kepala Hugh. Dirasa Hugh sudah tewas, Japra pun mendekat, tetapi saat diperiksa ternyata itu bukan Hugh, melainkan jasad si kapten yang diberi penyangga kayu. Dan tiba-tiba Hugh menembak si Japra tapi hanya mengenai lengan kiri si Japra. Dan pengejaran sampai pada tepian sungai yang di sini kita diperlihatkan sebuah pergelutan yang sangat sadis dan sangat emosional. Saat tinggal mengkek si Japra, Hugh ingat perkataan almarhum Samsudin bila balas dendam hanya milik sang kuasa. Tak lama mereka berdua kedatangan segerombolan Sukuri yang berada di seberang sungai. Dan Hugh sengaja menyeret si Japra yang sekarat ke dalam sungai agar Sukuri yang menyelesaikan finishingnya. Dan di akhir cerita, Sukuri mendekat yang saya mengira Hugh bakalan dieksekusi juga, tapi nyatanya mereka hanya berlalu di hadapan Hugh. Mungkin putri kepala suku bilang kalau Hugh yang menyelamatkannya, tapi entahlah, hanya Pak RK yang tahu. Dan film ini pun mamat, ending yang sangat mengsurvivalkan.
Pesan yang bisa kita petik dalam film ini ialah bertahan hiduplah walau harus masuk ke perut kuda. Oke, sampai di sini dulu kebersamaan kita, tapi jangan lupa come on subrek channel ini dan jangan lupa rajin berolahraga agar para gabuter sekalian tetap sehat dan tentunya bisa pantengin video selanjutnya. Oke, bye.